Bodo amat kan. Gimana dong? Saya Halo, sobat-sobat. mulai podcast tuh kayak gimana ya? Bagus ya kita nggak punya anjing. Kembali lagi. Ayo. Enggak. Intro dulu. Intro dulu lah kita ngapain di podcast. Tentara Tengil Podcast 321 dimulai. Kita ngomong kalian dengar. Kikuy. Oke, di sini balik lagi sama gua host yang biasa kalian temui di Tentara Tengil, nama gua Alan Di Gustiantira dan gua ditemanin sama sohib gua. Kenalin lo siapa? Iya, gue sebagai videografer Tentara Tengil. Siapa nama gue sekarang? Nama gue nama normal aja. Nama gue Sawi. Latar belakang dulu aja Lan. Lu kuliah di mana Lan? Oke, kalau gue sendiri seperti yang kalian udah tahu, kalau gue sekarang mengemban pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, angkatan 2017. Kalau lo, Wi? Kalau gue di Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, salah satu universitas negeri di Jawa Tengah, angkatannya 17. Jadi kita sekarang udah di tahun ketiga ini relnya. Ya, oke. Kayak tahun ketiga kuliah makin gila sih sebenarnya. Zaman-zaman dulu UN kita uji coba online ya? Bukan online apa? UNBK. UNBK online. Pokoknya ujian nasional basis komputer. Uji coba di angkatan kita dan sekarang ternyata ada wabah yang bikin resah juga nih Lan. Dan dicanangkan UNBK-nya di rumah. Waduh. Gue baca berita tadi UNBK di rumah. Jadi kita mau menyoroti kasus yang lagi melanda bumi kita, melanda populasi manusia saat ini, yaitu adalah wabah corona. Jadi apa yang mau kita bahas nih, Wi? Oke, sebenarnya sesuai dengan channel kita aja sih ya. Dari kita sebagai kaum yang sedang dididik, kaum sedang dididik. Oke, untuk siswa dan mahasiswa, gimana cara kita menghadapi wabah COVID-19 ini? Oke, Alandi. Sebelumnya gini Lan, lu kan kuliah di Depok ya Lan ya? Kasus-kasus yang pertama terjadi kan di Depok nih. Iya. Lu merasa agak batuk nggak Lan? Gimana agak batuk gimana ya? Sebenarnya kasus pertama di Depok kan dihubungi kan 2 orang yang di Depok. Itu juga sempat bikin gimana ya? Bikin gua pribadi itu agak-agak was-was. Waduh, Depok lagi nih. Pasti bakal terjadi sesuatu sama universitas gua dong. Dan itu ya gua ada kekhawatiran kayak gitu sih, Wi. Akhirnya sekarang bener nih. UI bukan meliburkan sih, jatuhnya PJJ, pembelajaran jarak jauh, jadi berbasis online semua, video call gitulah, kayak Zoom gitu semuanya, jadi semuanya juga berbasis online semua. Dan itu jadi bikin ketakutan karena UI kan ada 2 stasiun ya, Wi ya. Ada stasiun UI sama stasiun Pondok Cina, dan itu juga kita sempat tahu juga kan, karena transportasi yang paling beresiko selain busway yaitu KRL sendiri. Itu sih bikin gua was-was. Nah, sebenarnya selama itu public transportation kata gue mah semuanya gitu sih, punya potensi sih. Cuma hari ini gue tuh sebenarnya nggak boleh main sama lu Lan. Oke. Iya, nyokap gue tuh ngelarang main sama lu karena lu KRL boy. Iya gimana ya? Ya gitulah. KRL boy. Tapi lu pas KRL-an sekarang anak-anak pakai masker atau gimana? Kalau gue lihat sih banyak yang pakai masker. Ya satu gerbong ya hampir setengahnya lah make, sama jaga jarak juga ya. Tapi kalau jam-jam sibuk mah susah jaga jaraknya, Bos. Apalagi dari jam 5 sore ke jam 9 malam lah tuh, rentan jam 5 sore jam-jam pulang itu juga lumayan padat. Gue berangkat sekolah berangkat ke UI 6:30, di kereta 6:30 juga lumayan padat. Jadi ya jarak ya gitulah. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya lu merasa padat di KRL, gue punya solusi bagus Lan. Lu tinggal pakai masker terus kayak gitu, gimana tuh Lan? Lu nggak mau mencoba Lan? Itu pasti orang-orang di sekelilingmu akan menjauh dengan sendirinya Lan. Lo kayak pura-pura ayan gitu ya. Iya. Pura-pura ayan tiba-tiba nanti semuanya pada menjauh ya. Oke. Tadi gue mau ngomong apa ya? Jalan kita belum. Oh iya, ngomong-ngomong soal kuliah jarak jauh ya, kayaknya hampir semua universitas sih yang kuliah jarak jauh. Kecuali tadi gue lihat beritanya, kalau nggak salah wilayah Surabaya tuh, wilayah Jawa Timur apa ya, Malang atau Surabaya, nggak pengen kuliah jarak jauh. Cuma gue nggak tahu kelanjutannya sekarang gimana ya. Ini per tanggal 17 Maret, kalau nggak salah mereka nggak mau ini libur, cuma nggak tahu kelanjutannya gimana.
Dan menurut lu kuliah jarak jauh ini efektif nggak sih? Ya untuk menekan kerumunan orang ini lumayan berdampak sih, Wi. Apa tuh maksudnya berdampak? Iya, karena kita tahu di fakultas gua sendiri banyak dosen-dosen yang sudah lanjut usia ya, udah di atas 40 tahun yang dimana kalau kerumunan orang takutnya bisa menyebarkan virus ini. Itu emang salah satu langkah yang menurut gua paling bisa dilakukan saat ini. Ya, keselamatan dan kesehatan mahasiswa dan sivitas akademik itu yang paling nomor satu sih untuk gua saat ini. Ya itu kan enaknya nih kalau misalnya apa secara belajar lu gimana? Lu merasa ilmu lu kurang nggak dalam belajar jarak jauh ini? Kalau secara ini tergantung, kalau balik itu mah tergantung prodinya juga sih ya. Ada prodi yang benar-benar emang harus tata fisik yang biar lebih ngerti, kayak contohnya ya teknik. Kalau buat jurusan-jurusan yang banyak gimana bilangnya, banyak materi hafalan kayaknya. Kayak gue kan banyak materi hafalan gitu. Kayaknya kalau buat materi jarak jauh, pembelajaran jarak jauh ya nggak terlalu mengganggu sih. Kalau buat materi-materi kayak yang hitung-hitungan kan itu kayaknya kudu wajib ketemu tatap muka sih. Atmosfernya juga beda. Gitu. Kalau lu sendiri itu dalam prakteknya kuliah jarak jauh lu pakai apa? Google Classroom kah atau apa? Ada dua sih. Sejauh ini gue pakai Google Classroom sama Zoom video conference gitu sih. Ya itu lumayan bagus juga. Jadi bisa satu kelas masuk. Dan sejauh ini gue baru 2 mata kuliah sih sejauh ini, terhitung dari tanggal berapa, Wi? Mulai 16 sih sebenarnya. 16, gue mulai dari Senin kemarin. Oke. Lalu jangan batuk-batuk gitu dong. Ya, itu biasa. Jangan dong. Saya kan nggak punya asuransi. Kan lebih BPJS. Jangan dong Lan, jangan. Oke, kuliah udah, terus juga efektivitas juga kita udah ngomongin. Kalau emang jurusan lo tentang hafalan kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya, kecuali emang kalau lo harus praktek dan lo di saat-saat tingkat 3 atau tingkat 4 yang lo harus praktek ngapain gitu ya, kayak bakal berpengaruh sih kalau kayak gitu. Oh ya, dan lalu jangan batuk-batuk kayak panik. Batuk biasa doang. Sama ini, kita juga tahu beberapa agenda perkuliahan itu ditunda, kayak misalnya KKN dan wisuda. Lu sendiri ada KKN di kuliah lu? Ada sih, ada namanya PBL gua sih, itu juga ditunda sih. Gua bagiannya di Citerep, dan itu gua baru banget dapat edaran dari fakultas gua, dan itu ditunda sih. Praktikum juga kalau nggak salah sih ditunda juga. Gitu. Kalau gue sebenarnya KKN aduan muncrat. Iya. Kalau gue sebenarnya KKN ada sih, cuma ya tetap ditunda. Dan kalau gue kuliah jarak jauh ya. Kuliah jarak jauh ini gue 2 minggu. Kalau lu berapa? Ya gue sampai, kalau di edarannya sih sampai berakhirnya semester ini sih. Bentar, lu jadi akan kuliah seperti ini sampai semester 7. Ya kalau itu sampai itu sih edarannya sampai berakhirnya semester ini. Itu udah ada kejelasan kah atau bener-bener sampai akhir semester lu sampai UAS lu bakal kayak gini? Kalau ini mereda bakalan kondusif, kayaknya bakal masuk lagi sih, tapi lihat kondisi kita saat ini. Kondisi lu aja kelihatan tidak sehat Lan. Tapi gini Lan, kalau kita lihat dari awal mulanya pandemik, awal mula wabah ini kan dari Wuhan ya. Ini penanganannya dari Januari awal, betul? Dari Desember ya? Dari Desember sampai kemarin minggu kedua Maret. Berapa tuh jadi? 2 bulan, hampir 3 bulan lah. 3 bulan coy. 3 bulan ya. Jadi kalau misalnya kita kan baru kena akhir-akhir ini ya, itu nggak seminggu 2 minggu. Jadi harus kalau secara estimasi sekitar April atau Mei sampai Lebaran gitu dong, ya nggak? Iya, BNPB juga baru ngumumin kalau masa iniannya tuh sampai 29 Mei sih. Nanti kalau lo salah bisa lo koreksi kok sampai Mei sih. Ya otomatis itu sampai setelah Lebaran. Nah ngomongin Lebaran nih. Lebaran, serem-serem. Sebenarnya perlu nggak sih kita mudik?
dengan adanya wabah ini. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue opini gue berbicara ini harusnya gak mudik dulu di tahun ini. Ini dalam konteks Lebaran. Iya. Misalkan wabahnya sampai Lebaran, kata gue. Kalau kata gue sih sampai Lebaran sih, sampai wabahnya. Iya. Soalnya gimana ya? Oh, mulai ngaco nih ngomongannya. Ini dikat aja nih di sini. Jadi gue setuju sih sama lo, dan kalau misalnya nanti wabahnya sampai Lebaran ini belum mereda, mungkin emang lebih baik nggak usah mudik-mudikan dulu ya, karena kasihan kakek nenek kita juga, coy. Iya, itu maksud gua. Karena kita tahu angka kematian kasus corona ini dominannya di usia lansia dan punya penyakit bawaan atau faktor bawaan yang memperparah kondisi dia. Jadi misalkan lo udah bawaan diabetes, udah bawaan HIV, lagi kemo, ada bawaan apapun. Nah, ini adanya virus ini jadinya membuat imun tubuh lo tuh memperparah. Yang gue baca sih kayak gitu. Kalau gitu Alan, sebagai anak kesehatan masyarakat, gimana penanganan yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi wabah ini? Karena jujur aja kalau misalnya kita ngandelin pemerintah, gue sih merasa kurang aman ya, gimana ya, kayak gue merasa lu pernah ngerasa kayak ada ini gak sih, kayak konspirasi kita tuh dibohong-bohongin pemerintah, sebenarnya tuh wabah udah 2 juta orang kena kayak gitu. Jadi menurut cara safe-nya kita untuk menanggulangi ini gimana? Yang murah tentunya. Gua kan lagi mengamati pergerakan media sosial kita saat ini ya, Wi. Sekarang itu lagi mengkampanyekan namanya social distancing atau jaga jarak interaksi. Itu menurut gue salah satu. Kemarin itu ada yang bikin videonya tuh nge-share para influencer juga, para petinggi pejabat gitu pada nge-share juga. Kalau misalnya kita mau lakukan social distancing atau jaga jarak kayak gitu, Wi, itu bakal menurunkan tingkat penyebaran corona ini. Terus juga jadi banyak aktivitas yang kalau nggak perlu banget ya nggak usah keluar rumah, harusnya kita mengisolasi diri selama ya kurang lebih 2 minggu biar menekan angka penyebaran corona ini. Oke. Standar ya. Iya, itu yang lagi dikampanyein sih. Sama yang selain jaga pola hidup bersih PHBS, etika batuk bersin, jaga jarak, terus selalu minum air tiap hari. Karena yang gue baca ada dokter di Twitter ngomong kalau virus corona itu berapa hari mendiami tenggorokan lo, dan ya karena lo minum nanti virus itu bisa mati di asam lambung gitu sih, Wi. Oh, gila, keren juga itu. Yang gue baca di Twitter sih kayak gitu sih. Jadi kalau minum teh sisri ini nggak bisa, dia harus air putih ya? Sarankan sih air putih, kan 2,5 liter air putih per hari. Anda dibayar Aqua ya, Mas ya? Air putih, bukan Aqua, nggak nyebut merek gue, anjay. Lah, Aqua artinya apa? Aquos apa itu artinya? Oh, memang Air putih. Udah ini kita ngomong di podcast ya, jadi kalau kelihatan agak vulgar ya kita emang mau gimana, Wi? Ya nggak gimana, karena ya udahlah. Ya udah. Emang ngalor ngidul aja, lalu gak usah lihat videonya juga kan. Oh ya, ini by the way bakal kita upload di YouTube sama Spotify insya Allah kalau bisa. Ya kita lagi belajar cara-caranya buat ngupload di Spotify sih. Tungguin aja ya teman-teman sobat Berjuang. Oke. Dan apa yang mau dibahas lagi? Udah himbauan buat ini aja, Udah tadi himbauan kan? Udah itu doang paling berapa menit. Enggak, sebenarnya masih ada satu topik kan. Menurut lu mahasiswa harus balik apa enggak melihat liburan ini? Cuma sebelum ini ada bridging lain enggak? Ada info yang lain enggak? Gue ada info tentang himbauan mahasiswa sih. Gimana tuh? Oke. Oh ya Lan, gue denger lu katanya ada info tentang himbauan mahasiswa nih. Bisa lu kasih tau lah ke gue, ke teman-teman di sini. Yang pengetahuan gue sih, gue baca himbauan buat mahasiswa Depok di UI, yang buat yang ngekos maupun yang ngekos nih yang dekat-dekat UI. Kalau merasa tubuhnya kurang bugar,
ada sakit, dihimbau atau diwajibkan untuk mengisolasi diri selama 2 minggu. 2 minggu habis. Emangnya apa yang bisa terjadi dalam kurun waktu 2 minggu itu lah? Karena kalau setahu saya ya, opini gua nih, 2 minggu itu adalah masa inkubasi si virus ini. Takutnya dalam masa 2 minggu itu lo bisa beresiko untuk menularkan virus itu ke orang lain. Ya, dan makanya diimbaukan buat mengisolasi diri di rumah. Kalau lo mau pulang, pastikan juga tubuh lo sehat bugar dan jaga sanitasi diri sendiri pada saat lo memakai transportasi umum kalau lo mau balik ke kampung halaman lo. Gitu sih yang gue baca himbauan buat anak rantau. Kalau lo, Wi? Sama, himbauan dari kampus gue sama juga. Libur juga cuma 2 minggu. Cuma dengar sih bakal ditambah ya, karena bukan libur, kuliah jarak jauh, maaf. Cuma dengar bakal ditambah karena memang jumlahnya terus meningkat, seremnya tuh itu. Oh ya, by the way, kalau lu misalnya di daerah Jabar kayak kita di Bekasi, lu bisa cek jumlah orang dalam pantauan terpapar virus corona di picobar.jabar.go.id. Apa? Nih, gue buka ya. Picobar. Ya betul. Jabar Pro, bukan Jabar doang. Ya udah, ntar juga ketemu lah di CNN. Jabarprof.go.id. Ya picobar.jabarprof.go.id. Bisa lo cek di situ. Jadi di situ ada peta persebaran orang dalam pantauan wabah ini. Sama ada call centernya juga. Iya, bener banget, ada call centernya. Terus Alan, kalau bisa nggak lo bantuin gue bahas tanda-tanda orang yang kena virus COVID-19 ini? Tanda-tandanya sih yang gue baca nih, Wi, ya, sama dikasih tahu sama teman-teman gue dan dosen-dosen gue di fakultas gue, menyebutkan kalau tanda-tandanya tuh yang paling umum adalah demam, fever. Demam di atas normal, 38, 37, 39, 40 derajat lah. 40 panas banget. Ya gitulah. Terus habis itu batuk pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Napas lo tersendat-sendat atau napas lo pendek. Kayak gitu. Dan letih lesu, nafsu makan berkurang. Dan yang paling sedikit yang gue baca juga diare dan gangguan pencernaan. Gitu sih. Itu kok mirip tanda-tanda masuk angin ya, Mas ya? Iya sih, awal-awalnya yang gue baca tuh emang mirip-mirip kayak masuk angin, karena cuma batuk pilek, dan kita juga tahu kita masih belum masuk musim kemarau ya, saudara Sawi. Iya, belum, masih hujan. Musim hujan ya. Kalau kita musim banjir sebenarnya, tepatnya bukan musim hujan. Itu sih. Jadi banyak kayak di mall-mall, di rumah sakit kayak bikin pendeteksi panas lah, thermal scanner ya namanya ya. Ya itu. Ya nanti kalau di atas kayak waktu itu kan gue ada turlap ya, ke salah satu mall di Depok. Waduh, mall serem banget. Nah, pas itu ya, abis itu gue nanya-nanya tentang kasus inilah. Dia katanya pakai thermal scanner di di pintu-pintunya. Dan di salah satu pintu sih, pintu utamanya doang sih waktu itu gue tanya. Yaitu kalau misalkan demam dianjurkan untuk pulang saja, kalau enggak ke rumah sakit. Itu sih. Bandara juga kayak gitu. Tapi ada kelemahannya juga thermal scanner ini, Wi. Apa itu? Karena ada orang yang sudah terinfeksi virus ini tapi belum menunjukkan demam. Atau enggak dia lagi minum obat demam, jadinya demamnya enggak terdeteksi. Gitu. Intinya nggak ada tempat yang aman di dunia ini ya, Lan. Anda pas punchline-nya, premisnya kalau kayak gini, gue ada serius-serius ngasih informasi, Anda malah mematahkannya dengan seperti itu. Oke, anyway, sebagai yang kita tahu, kayak hampir semua kampus ini kan menerapkan kuliah jarak jauh. Karena kita tahu lah seberapa komunalnya mahasiswa kan, dikit-dikit makan bareng, udut bareng-bareng, udut di roll gitu kan, gile. Dan menurut lu nih, Lan, keputusan untuk pulang ke rumah orang tua itu tepat atau enggak? Terlepas dari manapun lu berada atau kampus lu berada. Yang penting kayak tadi himbauan yang gue bilang, pastikan diri lo sehat bugar. Gini, gimana caranya kita memastikan diri kita sehat bugar? Karena yang tahu kondisi lo itu ya lo dan orang-orang terdekat lo. Enggak, kan tadi lu juga udah bilang kalau misalnya kita demam kan kita kan bisa
misalnya belum menunjukkan belum menunjukkan kalau kita ini terpapar virus ya, tapi kita tuh sebenarnya udah bawa gitu, kayak nempel di tangan kita atau di badan kita gimana. Ya kan jadi kan maksudnya gini loh Wi. Ya gue lurusin ya. Maksudnya ibuan pulang atau enggaknya, lu pastikan dulu lu ada riwayat perjalanan ke negara yang beresiko atau pernah kontak sama orang beresiko dan lu udah mulai ada tanda-tandanya. Nah itu juga harus waspada dong. Iya dong. Nah kalau lu nggak ngerasa kayak gitu, ya lu sehat bugar juga. Pastikan pas lu lagi pakai transportasi umum, lu jaga jarak, selalu pakai hand sanitizer, selalu cuci tangan, ya pola PHBS lah. Itu sih Wi. Atau enggak ya gitulah. Kalau pakai transportasi umum, kalau dijemput mah ya jaga-jaga juga lah. Setiap dimanapun ya jaga-jaga, jangan meremehkan ini juga Wi. Pusing. Tapi gue gimana ya Lana? Gue sih jujur aja akhir-akhir ini merasa tidak aman ya. Karena tuh gimana ya? Kita kan info kita bisa pantau di line Apa namanya? Taruh gue buka dulu ya, biar gue nggak salah. Namanya itu, sabar, gue buka lain dulu. Update ini COVID-19 di RI. Iya di line udah ada nih. Tapi kan Siaga. ya line siaga. Kita udah bisa lihat per berapa jam sekali di-upload pakai data Kemenkes RI. Jumlahnya kita tahu, cuman nggak tahu kenapa info-info liar tuh selalu ada, kayak si A dari jurusan ini udah kena, si B dari jurusan ini udah kena. Gue sering kayak gitu cuy. Iya, jadi gue tuh panik anjing gimana, jadi kayak udah gue pengen pulang, gue mau pulang, gue pengen pulang, gue pengen ke emak bapak gue udah pulang. Itu tuh menurut lu seharusnya secara healthy, secara kesehatan itu baik nggak? Maksudnya ya lu kan kesehatan masyarakat, maksudnya lu dapat ini dong pelajaran tentang kepanikan massal yang kayak gini. Iya, gimana tuh? ya, gue jawab kapabilitas gue ya. Menurut gue panik itu manusiawi ya Wi, karena lo juga terpajan informasi liar di media sosial, di teman-teman lo. Itu juga bikin lo ketakutan. Apakah lo harus berdiam diri di tempat ini atau lo pulang dengan tanda kutip membawa atau enggak virus ini. Itu jadi dilema yang jadi sama mahasiswa rantau. Ya itu. Menurut gue ya yang paling penting harus garis bawahi ya. Panik boleh, tapi jangan panik boleh. Jangan panik, tapi jangan remehin juga. Panik boleh sewajarnya aja, tapi jangan remehin juga. Tetap waspada. Poin gue sih kayak gitu. Tapi panik yang wajar tuh gimana bos? Panik yang wajar, ya sebenarnya nggak ada indikator paniknya juga sih ya. Ini karena ini kualitatif juga sih panik ini cuy. Tapi ini kalau kita lihat dari satelit Google ini kayaknya stress area tuh udah merah semua, ada kayak semua orang tuh stres kayak gila ada. Karena kemarin gue tuh nyari hand sanitizer sebenarnya di deket kampus gue lah, ada grosiran gede gitu coy. Itu udah dijaga TNI bos. Anjing gila, udah mulai ngering gak kayak. Jaga TNI biar nggak diambil. Enggak, mau kayak biar nggak chaos kayaknya dah. Oke. Nggak tahu sih. Cuma kalau lo lihat TNI di grosiran gitu gimana sih? Panik gak lo? Makin panik. Dan gue nyampe sono itu tuh satu-satunya info hand sanitizer yang gue tahu, hand sanitizernya habis dong. Maksudnya yang harga normal ya. Karena mau harga mahal nggak ada duit coy. Pada melonjak tinggi ya. Iya, udah nyampe sono habis. Akhirnya gue cuma beli masker dan antiseptik. Nggak tahu yang itu juga gue udah bayar ngantri itu gue sejam lebih. Habis itu selang berapa jam setelah gue pulang dari grosiran itu, semua barang-barang kesehatannya tuh udah habis cuy. Antiseptik, alkohol, sama makanan sembako hilang. Enggak, makanan masih banyak. Body wash udah tipis. Yang cepat buat habis antiseptik sih. Iya, itu banyak diburu sih karena kalau sanitizer itu praktis sih, bisa bawa kemana-mana. Sama masker habis. Sampai itu habis padahal udah di limit satu orang maksimal 2. Jadi nantinya banyak dong itu ya. Iya, bener-bener kayak habis. Panik bener ya. Bener-bener panik anjing gimana. Dan jadi itu aja sih. Maksud gue kalau dari opini gue pribadi, kalian kan dapat kuliah jarak jauh sekitar 2 minggu lah. Untuk pulang apa enggak
itu terserah lu, tapi kalau lu mau pulang pastikan diri lu sehat pertama. Kedua, pas lu nyampe, lu kan naik transportasi umum ya, Bersih-bersih lah. langsung bersih-bersih sih, tangan, muka, kaki langsung bersih-bersih dah, gimana caranya tuh. Kecuali lu pengen nekat naik motor dari mana ke mana gitu, misalnya lu kuliah jauh kan. Tapi sebenarnya kuliah kalau naik motor juga nggak ada jaminan sih, Bos. Kalau di lampu merah bersin kena muka gimana? Ada orang bersin terus ke komuk kita, helm lagi dibuka, ya gimana? Ya, bisa jadi sih. Anjing gue parno banget kayaknya ya. Itu yang nggak baik tuh, Wi. Panik yang berlebihan nggak baik, Wi. Gimana caranya nggak parno lan kayak Ya, kayak kayak hari ini 30 nih. Besok langsung 60 orang kena. Kayak gimana ke parno anjir? ya masih panas sih. Cuman ya, Belum lagi lu batuk-batuk, gimana gue nggak parno lan? gue buat ya iya sih. Tapi gue juga salah satu orang beresiko karena pakai KRL buat kuliah sih, gue ngaku. Percayalah lan, lu ngomong gitu nggak bikin gue tenang. Iya sih. Ya mau gimana, gue PP. Banyak teman-teman gue yang PP Bekasi juga naik KRL. Itu temen-temen lu yang PP masih sehat semua lan? Sehat semua. Alhamdulillah ya lan. Ya karena kalau usia kita itu ya kayak kata lo, kayak nggak nunjukin gejala. Ya itu yang ngerinya. Terus kita dengan bangganya datang ke orang tua kita terus meper-meper ya. Bikin masalah ya. Anjing songong banget, ngeri banget sih. Tapi gue nggak tahu kenapa ya, maksudnya gue kan udah tahu kalau masalah masker itu nggak penting-penting banget kan buat kita yang kalau nggak sakit. Cuma fakta tidak adanya masker yang bisa dibeli itu makin bikin panik cuy. Iya betul. Setuju nggak lo? Betul, itu sih bikin panik sih. Antiseptik jelas, lu mau ke antiseptik, lu mau ke Indomaret, Alfamart, minimarket manapun sekarang antiseptik udah nggak ada John. Mungkin daerah Jabodetabek bisa kasih tahu antiseptik yang masih ada dan harga normal di kolom komentar. Ya udah pada melonjak naik deh berkali-kali lipat. Oh ya, dan buat lo semua yang nimbun masker HS, masuk neraka jahanam men lo. Nimbun terus dijual harga untung 300%, mati lo anjing. Itu opini pernyataan lo tuh mewakilkan banyak orang sih di luar sana, Wi. Harusnya bagi-bagiin ke orang-orang gratis tapi dia timbun. Bagi-bagiin orang gratis juga. Oh ya by the way kemarin lagi. Ngomong-ngomong kemarin ada ini info kalau misalnya orang bagiin masker gratis, ada yang masker gratis satu udah dikasih obat tidur John. Itu serem banget sih. Modus-modusnya ya. Iya modus. Ini udah wabah gila. Terus orang-orang bejat juga banyak. Ini keadaan kacau sih. Jadi lu semua tetap hati-hati. Kalau lu pengen ngambil masker gratis lu pakai di rumah aja dah udah itu. Kalau ada obat tidurnya jadi lu tidur aja di rumah dah. Daripada HP lu hilang. Oke Alan, jadi podcastnya sampai sini aja. Kalau mau nge-recap, apa yang bisa lu recap dari podcast hari ini? Ya tadi yang paling penting yang kita highlight adalah jaga selalu kesehatan pribadi, hygiene personal hygiene, kebersihan diri lo sendiri. Selalu jaga pola makan, pola tidur biar menjaga imunitas lo stabil dan selalu meningkat. Abis itu kalau hindari keramaian, social distancing, jaga jarak interaksi, jaga jarak dari kerumunan orang, sama jangan terlalu panik tapi jangan remehin juga. Itu sih dari gua. Dari Lowi. Kalau gua spesifik buat buat mahasiswa yang pengen pulang aja sih. Pengen pulang dan naik transportasi umum, pastikan diri kalian sehat. Jangan lupa pakai maskernya, kalau nggak ada hand sanitizer lu pakai alkohol, pakai apa dah, bersihin dah tuh tangan dah, sabun cuci tangan apa dah, bener bersihin. Pulang lu nyampe rumah langsung mandi, bersih pokoknya jangan sampai gara-gara lo orang tua lu kena coy. Kalau lu sehat juga tetap jangan sering keluar rumah. Social distancing bener tadi. Pokoknya stay safe semuanya lah. Udah sih, gue nggak ada ini lagi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. 3, 2, 1. Ya, kalau ada salah kata bisa dikoreksi via DM. Gimana, Wi? Enggak gitu dong anjing. 3, 2, 1 kita harusnya ngomong sesuatu yang sama. Oh, gitu. 3, 2, 1. Gimana? Tag kita. Kita gimana? Itu informatif, edukatif, jangan gitu juga sih. 3, 2, 1.
apa ya? Udah lah, nggak usah kayak gitu. Udah. Tiga satu, tetap berjuang semuanya, selamatkan diri kalian. Ya sama aja. Ya, bye bye. Berapa menit cuy?